Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan kualat karena mengkhianatimu. Jadi istilah kualat ya atau tulah itu adalah istilah yang sangat populer dan akrab ya di tengah-tengah masyarakat kita. Biasanya digunakan tuh untuk menasehati anak-anak yang selalu melawan kepada orang tuanya, membuat orang tuanya pusing atau sering disebut sebagai anak yang durhaka ya. Kalau kamu durhaka, kamu kualat kepada orang tuamu. Juga kepada istri ya yang selalu melawan suaminya, yang mengkhianati suaminya. Nah, maka kalau dia dinasehati biasanya kamu jangan begitu, nanti kamu kualat kepada suami. Ya. Walaupun suami yang durhaka, yang kualat juga bisa ya ketika dia menzolimi istri dan anak-anaknya ya. Dia selingkuh, dia mengkhianati, dia membiarkan begitu saja anak-anaknya, tidak memberikan nafkah kepada mereka sehingga anak-anak tadi menjadi serba kekurangan, menderita kesusahan, kelaparan dan seterusnya. Nah, suami juga bisa menjadi suami yang kualat ya karena durhaka kepada keluarganya. Nah, jadi misal nih ya, ada seorang wanita nih, dia menikah misal secara siri dengan suami orang atau dengan laki-laki yang sudah berkeluarga. Dia juga seorang janda ya, baru bercerai dengan suaminya, punya anak kecil begitu. Kemudian mungkin untuk pelarian ya, agar dia bisa segera melupakan bekas suaminya, maka ada seorang laki-laki baik begitu, lugu ya, jatuh cintalah kepada dia dan menikahlah mereka walaupun secara siri. Nah, awalnya dia menempatkan dirinya sebagai istri kedua. Suami ini dengan bahagia misalnya memperkenalkan dengan istri pertamanya ya. Mungkin awal-awalnya suami ini bisa dipahami oleh istri pertamanya karena mungkin keinginannya untuk melindungi ya janda begitu yang masih begitu muda ya, agar si janda ini tetap baik, tidak salah pergaulan dan seterusnya. Ya, mungkin awal-awalnya bisa saja loh baik-baik saja. Persoalan dimulai kapan? Nah, ketika misal si wanita ini, istri kedua ini mulai menekan si suami agar menceraikan istri pertamanya karena dia ingin menjadi satu-satunya istri. Dia ingin menguasai suaminya seutuhnya. Dia tidak mau lagi berbagi dengan istri yang pertama. Lah, si laki-laki ini karena dia lugu mencintai istri keduanya ya, karena dengan istri pertama mungkin dulu menikahnya dengan perjodohan kan gitu, manut sajalah, mulailah terjadi pertengkaran dengan istri pertama ya. Pertengkaran ujung-ujungnya si suami diusirlah dari rumah ya. Begitu diusir dari rumah, pikir si suami dia bakal diterima dengan bahagia nih oleh istri keduanya, tapi ternyata juga ditolak habis-habisan oleh istri kedua dan keluarganya karena ternyata
si suami ini tidak sekaya dan sehebat apa yang dia bayangkan selama ini. Dia berpikir kalau orang berani untuk berpoligami tentu tabungannya sudah banyak, tapi ternyata ini berani berpoligami modal nekat saja. Nah, jadi apa yang terjadi pada si laki-laki ini? Keluarganya hancur berantakan, anak-anaknya memusuhi dia, membenci dia, ya. Begitu juga istrinya yang pertama juga sangat membenci dia, tidak lagi punya rumah, ya, tidak lagi punya pekerjaan yang tetap yang bisa memberikan income karena selama uh, banyak pertengkaran itu orang jadi stres dan tidak bisa fokus kan kepada pekerjaannya. Hancur berantakan, keluarganya hancur berantakan. Sementara setelah keluarga dari si suami ini hancur berantakan, istri kedua ini pergi. Ya, dia pura-pura tidak pernah kenal, pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa, dan kemudian dia menikah dengan orang lain. Padahal dia masih istri orang, ya, walaupun memang istri siri. Nah, jadi kalau ditanya itu kan pernah jadi suamimu? Ah, enggak, cuman dekat saja, cuman pernah kenal saja, dan seterusnya. Jadi dia tidak pernah mau mengakui kehadiran si laki-laki ini sebagai suaminya. Dan semuanya sudah hancur berantakan. Apa yang akan terjadi pada si wanita ini? Nah, ini menarik, ya. Si wanita ini akan kualat. Kenapa? Jadi kualat itu kan adalah sesuatu bencana, ya, atau kesusahan atau azab yang terjadi pada diri seseorang, ya. Karena misal tadi dia sudah menzolimi seseorang, ya, dia sudah merusak rumah tangga orang, ya, walaupun itu rumah tangga suaminya juga, dengan istrinya yang lain sudah dia rusak sedemikian rupa, kemudian dia tinggalkan begitu saja dalam keadaan sang suami sangat mencintai dia dan hidupnya hancur berantakan. Nah, ini akan mengundang turunnya azab untuk dia. Semua terjadi tentu dengan kehendak Allah. Dan di dalam surat Hud ayat yang ke-18 kita diajarkan, ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Nah, karena kezolimannya itulah dia akan mendapatkan laknat, akan mendapatkan azab. Atau kalau orang kita menyebutnya dia akan menjadi kualat. Nah, kualat itu kan rupa-rupanya bisa macam-macam, ya. Apakah pekerjaan yang begitu dia bangga-banggakan selama ini itu tidak akan mendatangkan keberkahan apapun dalam hidupnya? Apakah anak-anaknya, ya, kan dia punya anak juga, apakah anak-anaknya itu akan menjadi sumber kesulitan, sumber stres untuk hidupnya? Apakah kemudian suaminya yang baru itu juga akan mengkhianati dia, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu tadi, ya, ketika orang zolim, maka dia akan mendapatkan azabnya sendiri. Dan itulah yang akan terjadi pada mantan. Ketika mantan menzolimi kita, maka mantan akan mendapatkan azabnya, atau yang sering orang kita sebut mantan akan kualat. Begitu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.